sendiri tentunya kalau kemudian kami juga menggarisbawahi bahwa ternyata secara tidak langsung beliau mengatakan bahwa tentunya penyebaran Islam itu tidak lepas dari peran ulama dan tokoh. Jadi kalau misalnya dalam teori bahwa masuknya Islam ke Nusantara misalnya itu para pedagang, para pabrik misalnya itu ditambah lagi dengan bagaimana kemudian eksistensi mereka yang pada akhirnya bisa dibawa kemana-mana dan diterima dengan baik di berbagai daerah yang ada di sana. Dan tentunya peran ulama juga penting, baik yang ulama syariat atau ulama hikmah. Kita sudah menyampaikan kepada hikmah. Bagaimana itu menjadi sumber data yang penting juga. Baik, terima kasih kepada kita bicara. Kita lanjut tanya jawab dari diskusi. Saya buka dua sesi pertama 2 penanya, sesi kedua juga 2 penanya, itu pun bisa berkembang ya, bisa berkembang nanti bisa lebih atau bisa semuanya. Silakan monggo. Jadi sesi pertama silakan ada yang mau bertanya. Oke, 1 dari yang lain. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Fakultas Biologi mau nanya tentang bateri. Saya mau nanya tentang apa itu bapaknya Syekh Wadin Wali itu kapan, terus lahirnya di kapan? Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormati para narasumber. Yang pertama saya sangat senang seperti itu. Ketika saya diberitahu kapan pun ada acara seperti ini, maka saya langsung menghubungi beliau untuk seperti itu. Karena saya tertarik dengan sejarah. Ulama ya, Banyumas seperti itu, dan saya juga sudah membaca karya-karya Syekhuddin seperti itu ya, juga beberapa yang lain. Terus dalam kesempatan ini saya ingin bertanya ke Mas Sauki berkaitan dengan Kali Tanjung seperti itu. Di Kali Tanjung itu ada istilah menyuri apa ya, Mas? Ya, menyuri ya. Menyuri. Lah, menyuri itu apa namanya? Semacam apa gitu? Dia sebuah konsep atau apa dan seterusnya. Nah, terus kemudian juga apa namanya? Secara pribadi saya itu dulu pernah menulis tentang Mbak Abdus Somad seperti itu. Sama seperti cerita-ceritanya yang lain, memang untuk menulis sebuah tokoh yang usianya sudah ratusan tahun ya. Kalau Mbak Kusuma itu sekitar 1600, itu sangat sulit sekali mencari yang disebut dengan apa itu manuskrip dan seterusnya. Sehingga kemudian memang saya waktu itu tidak berani untuk menyebut buku saya itu sejarah gitu. So, kalau sejarah ya tentu harus memenuhi rumusan-rumusan disebut dengan sebuah kata sejarah. Maka saya beri judul jejak-jejak seperti itu. Dan memang masih banyak sekali ya, seperti yang tadi Pak Syekhuddin sampaikan, kalau di Banyumas ini banyak sekali para ulama, para wali yang memang masih masih misteri seperti itu. Dia ada seperti itu dalam kesadaran masyarakat Banyumas, ada dan sangat membekas seperti itu ya. Seperti misalnya di daerah saya Cilongok ya, itu kalau hajatan kok tidak ziarah misalnya atau tidak nyapu, itu rasanya ada yang kurang. Jadi yang saya maksud dengan dalam kesadaran masyarakat itu sangat sekali, sangat lekat sekali.
Dan saya senang sekali ya Mas Wahyu dan teman-teman untuk membuka ya, misteri sejarah para wali Banyumas untuk memberikan pengetahuan ya kepada para peziarah, sehingga para peziarah ini tidak hanya mengambil manfaat dari sisi barokah, tapi juga dari aspek sejarah, sehingga rasa cintanya itu lebih. Itu saja Mas Sofi yang penting saya tentang konsep pendiri itu seperti apa. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin tidak nyambung dengan yang begitu sampaikan. Saya hanya ingin memberi support kepada kader-kader itu. Jangan takut untuk terus menulis, jangan takut untuk menerbitkan buku. Karena kelemahan kita selama ini adalah tidak ada literasi yang bisa dibaca oleh generasi berikut. Saya punya pengalaman tahun 2000-an. Waktu itu saya 2002 kalau nggak salah dipanggil sama kantor tadi. Diajak cerita, intinya, oke, lu jual kita borong. Kita mencoba menyusun kembali tahun 97 dulu pernah dibikin namanya kamus kecil, tapi itu masih sangat terbatas. Nah, kemudian saya ketika bilang secara teknis itu masih kesulitan dan itu berdarah-darah, masih menggunakan disket yang air mendoan itu juga. Kita susun naskah kosakata Banyumasan yang akhirnya terbitlah buku kamus. Kita namai kamus karena itu satu-satunya buku yang memuat kosakata bahasa Banyumas. Akhirnya terbit buku kamus. Kita sadar seperti tadi kami bilang, ini sebetulnya bukan sejarah, tapi setidaknya itu untuk mengawali. Nah, kita coba namai kamus, dan kita nggak yakin bahwa ini sebuah kamus yang memenuhi kriteria perkamusan. Dan dalam perjalanannya, kemudian ketemu dengan orang banyak bahasa. Mas, aku nggak buku kayak gini, belajar digawe kamu sih temenanan. Oh, dia seperti saya, lu jual borong, sini, dia pelajari, kemudian dia minta izin. Oke, saya bikin kamus yang sesuai perkamusan. Terima kasih. Jadilah kamus. Terus yang kedua, sebetulnya kita meminta support dari banyak pihak. Bagaimana bahasa Banyumasan itu bisa menjadi bahasa tulis. Nah, orang yang kita minta support itu setidaknya support moral itu. Secara posisi dia sebetulnya punya kewajiban untuk mensupport kami yang mencoba untuk membuat itu. Tapi bahasanya Mas, bahasa Banyumasan itu bahasa tutur, bukan bahasa tulis. Oke, lu jual borong lagi. Nah, itu kemudian kalau panjenengan ingat era 2004 kalau nggak salah itu mulai di Suara Merdeka terbit harian setiap hari yang Rombeng Duku Paro versi Banyumasan. Itu Mas Triono di Komo itu yang di Suara Merdeka langsung mau. Kemudian minta lagi yang Bekisar Merah. Bekisar Merah itu sudah ada Suara Banyumas. Akhirnya dibikin judulnya namanya Cegigir. Posisi saya bukan penerjemah, tapi saya membantu si penerjemah. Dalam arti ini tangan kanannya Pak Doari yang bikin, terus kemudian saya baca ulang. Makanya itu Rombeng Duku Paro. Orang baca 2 baris saya sudah hafal. Nah, terus kemudian tahun 2010 kita bikin majalah yang berbahasa Banyumas. Hingga akhirnya sekarang, kalau kita mau ngomong bahasa Banyumasan adalah bahasa tulis sudah sangat wajar. Bahkan Pastor Hamun CS itu di kampus tahun 2013 kalau nggak salah itu menerjemahkan terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Banyumasan. Nah, kalau kita dulu tidak mengawali bikin kampus, tidak mungkin kampus itu berani.
Artinya apa? Oke, apapun sejelek apapun tulisannya saat ini nggak masalah. Teruskan. Suatu saat orang yang lebih tahu pasti akan mempertegas bahwa ini adalah sumber yang bisa dipercaya. Ini sumber yang harus dikoreksi. Ini sumber, itu urusan lain nanti belakangan. Artinya, ayo sahabat-sahabat yang ada di sini yang menulis, saya kasih support dan saya apresiasi. Pasti suatu saat ada ahli yang akan mengolah ini menjadi sebuah karya yang lebih komplit. Tapi kalau kita tidak mengawali, niscaya nanti akan terbit sebuah kebanggaan bersama. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah menanggapi saya dulu. Yang pertama dari Mas Bakri ya, dari biologi UNU ya. Jadi Mas Bakri ini bertanya kapan waktu lahir atau tanggal lahir dan nobatnya Syekh Mahfud. Itu yang ada kebijakan untuk menjawabnya. Terus yang kedua, Mas Intan gitu sih, Mas Miftah. Oh, yang penulis biografi, iya Mas Amber nih. Iya, sama. Juara berapa ya? Satu ya? Juara satu ya? Pertanyaan khusus nih ke Mas Budi, apa sih makna dari menu? Apakah sama dengan menu? Terus tadi yang terakhir, kalau supen namanya kan sudah kayak muncul. Farhud, Farhud, oh iya, Mas Farhud gitu. ya, Farhud Amin Rais. Wong sok kuwi barang yang lain bae jenenge. Jadi memberi motivasi, jadi sekali besaran motivasi buat tentunya kita lah. Dan ini ada mahasiswa juga yang kiranya perlu kemudian gerakan literasi yang terkait dengan apa namanya cara keislaman itu perlu diungkapkan. Tadi menarik juga apa yang disampaikan Kang Wahyu itu tadi terkait dengan apa sastra. Jadi mungkin belum ada barangkali atau kalau sudah ada yang baru sedikit. Kemudian sejarah Islam Banyumas ini kita ambil dari sumber-sumber sastra tapi yang sifatnya modern. Bukan lagi babat, itu juga sebenarnya ada nuansa sastra tapi yang kemudian ditulis oleh penulis yang populer sekarang. Tapi katanya itu boleh bisa, mungkin Mas Budi nanti bisa menulis itu. Oke, silakan para pengunjung menjawab pertanyaan dari audiens. Monggo yang bisa menjawab kapan lahir dan wafatnya Syekh Mahfud. Mungkin Pak Saifudin yang menjawab. Kalau wafat dan lahirnya diketahui maka namanya Uwin Syekh Mahfud. Ya, makanya ya, itu termasuk yang terkonfirmasi. Dan waktu itu harus mencari data kecil, tapi koneksitas dengan timur harus intensif dulu. Kemudian yang kedua harus dilakukan pembagian makom, kemudian dilakukan identifikasi DNA, dicocokkan dengan kira-kira dulu kan kalau mau terus tidak bisa terlaksana. Yang kedua mungkin di luar konteks ini kita sebenarnya hari ini kita kan mengenal Wali Songo ya, Wali Songo. Saya punya cita-cita ternyata berat sekali. Wali Songo itu setiap kali akan saya tulis ringkas satu plato itu, satu halaman sudah. Tapi ternyata untuk mensinkronisasi data tahun sangat sulit. Saya baru menulis tentang Sunan Kalijaga sama apa namanya yang di Semarang itu tol itu itu juga ditemukan di luar Jawa itu. Nah, ini yang informasi terakhir bahwa ketika disebut Syekh Maulana Maghribi, makamnya ada di mana-mana, memang itu ada di mana-mana. Karena Maulana itu kan sebutan, bukan by name atau special person, tapi Maghribi adalah orang yang berasal dari
dari Maroko. Jadi kira-kira ada satu tokoh punya putra, punya 11 putra. Di sini dia berkembang apa namanya? Tokoh ini menjadi sini. Memang ini antara 1 dan 2 itu berbeda, tapi sama-sama kira-kira satu ya, satu berbeda. Mungkin yang lain-lain yang sekali berwali songo saja itu kita masih sangat sulit. Itu yang meskipun kalau Raden Pakas bahkan masih tidak cermin, masih ada di Patila atau masih cuma juga ada, tapi yang itu sampai dengan seperti ini. Saya katakan misalnya di sini kan ada rektornya khusus Pak Sotik ya, Doktor ya, dia di unsur namanya Universitas Jenderal Sudirman Training. Kalau saya tim seleksi rektor tak ceritakan dalam 2 menit tentang sosok Jenderal Sudirman. Halus seperti itu. Ya 5 menit lah. Kita pidato tentang Sudirman, lahirannya nanti terus perjuangannya kayak apa. Kita ada nama yang sudah dipakai jaketnya loh ya. Universitas Jenderal Sudirman kan hanya patung mudanya aja di sana. Tapi orang namanya sendiri tidak. Setiap alumni misalnya harus paham, saya tidak jamin kan. Bisa Sudirman dari sebuah keyboard tanggal sekian. SDN nanti minggu wajib juga. Ini enggak. Jadi jenderal usianya berapa? 25 tahun. Ya, itu kira-kira. Ya saya pengen ke arah itu karena saya kebetulan spesialis short story. Spesialis saya adalah tulisan pendek yang tidak lebih dari 2 lembar karton. Jadi sampai teman-teman media di mereka hari ini kan Mas Diwara itu masanya awal caranya banyak berenang. Ada teman-teman di Purbalingga yang berbeda. Makanya di Semarang kan masih hari Republik masih di backup. Tulisannya di Mas, tulisan ulama. Karena seterusnya Mas Turhamun kan dari Kebumen. Saya ketemunya gini dari mungkin saya dan orang kota. Mas Turhamun Kebumen maka akan mereferensi tokoh ulama Kebumen yang panjenengan tahu namanya, anak foto oleh itu. Makanya kan saya dari hunting untuk saya tuliskan. Jadi gitu. Saya kebetulan tugas di Sekwan, kalau ada komisi A dari luar daerah ya saya tahu sama daerah nggak ada apa namanya pimpinan dewan di luar tampani, karena saya kebetulan saya memperkenalkan diri dan saya minta input dari fraksi PKB P3 ini dengan tokoh bonus apa kan gitu. Terus pegang baik, nanti risalah kita diskusi di belakang. Kalau perlu data saya kirim. Ini saya akhirnya memaparkan posisi yang bagaimana saya harus berbicara. Maka hari ini saya di Sukaraja, saya terbuka. Saya adalah seorang penulis yang saya tambahkan di lengkap identitas saya tuh penulis 17 ulama itu menjadi branding. Hanya karena saya ada kebutuhan untuk memverifikasi banyak data yang berbeda. Nah, kalau adu data mari, tapi kalau saya harus itu ke X dan tidak mau. Kalau bicara Sudirman hari ini saya blank. Ya, misalnya ini kan branding, jangankan Mabul Wali yang saya Mabul Wali kalau nggak keliru munculnya begini. Sewaktu di Pulau Barat itu MBC itu mengadakan kegiatan atau di SMK di Pulau di Ketapang, kita mau restoran itu sebenarnya di top kan. Nah, pembicaranya adalah Gus Nur Iskandar Abbasani. Beliau lagi belum mengisi, beliau jalan-jalan karena banyak itu. Untuk teman-teman makanya dia cita-cita dengan orang-orang vaksin kan. Maka disampaikan terlibat itu nakong, makanya muncul untuk ke publik itu. Beda dengan dalam saat ini juga sudah ada kan. Tetapi kan munculnya ketika kalau baru Gus Dur kesana kalau baru itu. Teman-teman asal mungkin tahu. Artinya ada sebenarnya kita punya apa ya? Punya makom-makom yang sebenarnya punya nuansa kita tidak terpublikasi. Nah ini tugas kita yang hari ini mempublikasikan. Nah karena data kita masih referensinya nggak ketemu, sama dengan tokoh sekali berulang masih Rawi aja nggak bisa memberikan referensi saya. Tapi ini anda punya kan buat secara paling mudah. Kalau itu adalah kita buka dari Demak. Kira-kira yang merasakan ini. Kecuali kalau nanti ditemukan bahwa makamnya Mangkubumi satu meninggal tahun berapa, maka bisa
apa namanya di apa namanya di dekati telusuri karena soalnya kan dimakamkan satu tempat. Jadi kira-kira seperti itu ya. Yang lain bisa ya. Saya akan menjawab dari pertanyaan Pak Budi. Jadi untuk serap menu itu berasal dari kata menuju sumyori, jadi menuju ke alam ketiadaan atau dalam bahasa Jawa itu sakan padu. Itu berisi berbagai suruh, mulai dari suruh karang merah, suruh bonang, sampai kemudian suruh berbagai suruh parawani dikumpulkan dari satu. Itu menjadi semacam pedoman yang kemudian kalau ada acara nyuguh atau kemudian pertemuan komunitas adat itu dibacakan menjadi ceramah itu kalau di MUI menjadi ceramah dalam lingkungan komunitas Islam di Kalimantan. Itu isinya jadi sangat parang dumadi mulai dari kemudian lahir kemudian sampai meninggal. Dan suluk itu dibaca juga pas kemudian ada orang meninggal. Jadi kalau di tradisi NU itu kan dibacakan Yasin tadi orang meninggal. Nah itu orang-orang sana itu membacakan hidung dan hidung ya. Mayat itu dihidung mulai dari suluk itu sampai kemudian selesai waktu itu. Itu salah satu apa ya kegunaan itu diaplikasikan ke hidung orang yang meninggal, dibacakan suluk. Perspektif kita kan dibacakan Yasin tadi. Nah, Islam Kalimantan ini kemudian memiliki corak kesamaan seperti di Ponoteling itu benar-benar kesamaan. Dan kemudian kalau Ponoteling itu belum diketahui identitasnya, itu saya ketika ke sana juga sama. Sebenarnya yang menyebarkan Islam di Kalimantan itu siapa ya? Nah, inisialnya itu memakai Agung. Nah, Nabi siapa Mbak? Terus sosok itu agak dikeramatkan dengan penjelasan begini. Saya tidak bisa menjelaskan sosok Mbah Agung karena kalau dijelaskan nanti apa ya, saya ditekani ruhe, ditekani Mbah Agung. Jadi itu belum bisa kelacak Mbah Agung itu siapa, dan itu sama nasibnya dengan Mbah Ponoteling. Sampai sekarang berbagai penelitian mengenai Ponoteling itu belum menyentuh identitas Mbah Ponoteling. Nah itu saya rasa itu sama karena dikeramatkan sosok tersebut. Itu. Terima kasih. Saya nambahin saja cerita ini. Awal tadi bicarakan platform ngomong bahasa itu, saya pernah agak mister ketika kuliah di Semarang, diletek sama teman-teman itu. Kan dia alias saja bukan kota cilik kan. Cara-cara diletek kuak-kuak. Karena saya biasanya kalau ngomong ngapak ya, berproses benar-benar ngapak gitu, sampai di kemana-mana. Cuma gara-gara tiba-tiba rame-rame, saya izin juga. Tapi ternyata ada satu lane mungkin nanti bisa jadi bahan penelitian. Ini ada teman-teman dari juga ya. Saya dibela dengan bahasa yang sederhana oleh Profesor Ridwan Jadi Ekonomi Materi. Saya nggak begitu. Sampai kalau ketawa-ketawa begitu, sampai nggak bisa ngomong kayak gitu kalau nggak ada bahasa bagaimana. Akhirnya saya jadi ingin makin dekat nih. Makanya setelah selesai itu kata Bu Prof kok bisa bilang seperti tadi kenapa? Penelitian saya kayak gitu. Saya jadikan. Jadi penelitian tentang bahasa Banyumas, artinya beliau menyampaikan bahwa bahasa Banyumas itu adalah bahasa
Jawa kuno pada bahasa biasa kami begitu. Artinya sebelum ada bahasa-bahasa yang hari ini kita kenal dengan mungkin istilah moko, kromo dan sebagainya, ya originalitas bahasa orang Jawa itu ya yang kita sebut dengan istilah bahasa Panyongan. Ya, kalau hari ini karena kalau hari itu nggak boleh pakai bahasa apa Panyongan. Jadi, mungkin teman-teman juga mulai membiasakan menggunakan istilah bahasa Panyongan. Istilahnya maksudnya ini juga harus kita awali. Dari sini menjadi satu kebanggaan ya bagi saya walaupun dalam konteks sejarah bisa dalam perdata, tapi ketika dibela sama kelas profesor dengan dari yang sangat ilmiah, saya terenyuh gembeletan semakin pede, koeknya semakin pede sampai white. Dan nyambung lagi tentang ini ya lokalitas. Jadi gini, saya kenal beberapa tokoh itu ada jalur-jalur yang bagi saya unik, seperti halnya misalnya yang di Gunung Lurah itu. Ya itu. Baik, nanti barangkali saya ingat. Abdul Salam. Sama satunya lagi ada depannya itu dan Sari ya. Nah gitu. Itu justru berangkat dari ngaji yang tidak sengaja kalau saya bacakan begitu. Dan kita sedang, tapi bahwa saya suka apa namanya tentang sejarah itu ya. Ketika di Semarang saya bersama-sama itu, ada pengalaman yang kemudian mengarahkan diri saya untuk main gitu kan ke daerah sekarang. Saya ketemulah dengan orang yang secara populer kalau teman-temannya dengan Kiai Kasih. Itu kalau nama ininya KRT daerah itu justru yang mengenalkan nama di situ. Cuma pengenalan nama itu setelah melalui proses saya hampir berapa tahun, kita 3 tahun mungkin berapa istilahnya berinteraksi gitu kan. Dan nggak ngobrol yang aneh-aneh dalam bahasa orang juga. Terus obrolannya kayak bocah butuh kalau pakai di kantor gitu. Kata cerita. Ini nyambung dengan beberapa naskah mungkin pada akhirnya ya. Yang kemudian juga muncul apa itu kayak suluk ya. Jadi mungkin muncul kayak kita di Rotterdam itu ya. Habis itu sampai saya kaget ditampilkan ada satu naskah yang kemudian saya ini sebagai suluk karena ada kalimat yang awal ya dengan bahasa Jawa gitu. Misalnya itu sudah bismillah lah bismillah tapi dengan bahasa tasawuf ya. Dan kemudian ternyata ketika diurut ya karena kemudian di situ ada untuk baca itu ternyata ada tawasulnya untuk baca tawasulnya ketika diurut salah satunya beliau yang gini. Nah ini menurut saya di Gunung Lurah itu salah satunya itu. Dan ternyata beberapa mungkin zaman belum ada mungkin ada masih waktu itu yang dari atas 100 tahun dalam kemudian. Nah tentang motor itu dan apa namanya saya tertariknya begini. Ternyata urutannya itu jauh ya. Maksud saya kalau saya dari tawasul itu urutannya apa itu kok bisa jauh yang begini jauh dari kita maksud saya bukan gue. Kok bisa urutannya itu sedekat ini dengan apa itu Rasulullah dalam konteks tawasul. Nah, sehingga saya kemudian berasumsi dalam bahasa logika penelitian gitu ya. Ini jangan-jangan eranya memang dekat gitu. Eranya dekat apa saya sampaikan di dasar. Nah, kayak gitu dekat. Makanya ketika sempat nanya ternyata juga bersama sama siapa itu mbaknya itu apa kan yang kepala ya biasa aja ini usianya posisinya bisa jauh kayak gitu saya hanya tanya kayak gitu aja atau kemudian misalnya dalam satu tahun lagi kita ngobrol tentang fenomena Kamandaka dengan perspektif itu satu. Nah itu jangan-jangan juga mirip dengan Sunda Siluwanara apakah sama atau enggak gitu kan karena alurnya sama di era tahunnya identik tapi kalau diturunkan pada konteks pasir kubur jadi jauh gitu kan
Tapi kalau memang tidak dipahami dalam eranya itu maka ya menjadi bertemu. Atau misalnya kita sebut tadi saja bukan yang tadi yang saya lebih mengendika berkaitan dengan ya memang pengelolaan nama itu banyak ya gitu. Makamnya ada di mana-mana. Nah makanya kalau kita kembali pada konteks lokalitas dan terus yang sempat ketemu dengan saya jauh sekarang di situ itu yang mana gitu kan? Saya mulai lagi di yang mana? Ya, sempat ketemu di mana? Sudah itu ya yang itu yang mana? Nah, kemudian saya juga masukkan itu di buku itu ya. Kemudian kita sendiri juga akhirnya punya perspektif ketika diukur dari tahun. Dengan diukur dari tahun. Tentunya itu juga butuh penguatan yang lebih untuk kemudian apakah itu benar karena sebatas mencocokkan era kayak gitu di kondisi tahun. Makanya saya jadi tertarik ya karena berangkat dari situ tanpa diduga ternyata dalam konteks keprofesian di kampus tahu-tahu ada beberapa mata kuliah yang menikam wisata religi itu nyambung banget ya oke mata kuliah wisata religi kemudian masa berikutnya ini wisata religi saya memang sangat senang dengan Mas Wahyu ya dalam konteks penulisan sehingga saya sering disebutkan saya punya informasi itu sampai yang nulis lah saya nggak benar gitu saya untuk membuat alur cerita yang lainnya nggak benar tapi saya mau informasi tidak sudah bercerita tentang wakil hilangan di itu saya mau lanjut karena banyak data menurut saya dalam perspektif perhatian lapangannya menarik untuk komunikasi terus dilihat itu kan erat kaitannya dengan Masjid Nur Sulaiman. Nah, kalau karena kan bagus Sulaiman, kan ini mungkin benar dan saya sepakat dengan bahasanya Kang Paul itu silahkan menulis baik. Nulis dan ini kayak apa? Namanya sebuah karya pasti tidak bebas dari sebuah kritik, itu yang kita banyak kritik.